Bagaimana kalau kita bicara dalam sejarah kota Madinah? Seorang datang ke kota Madinah malam hari, kana yasma'u al-hadir ila al-Madinah dawiyan kadawiyan nahl min kathratil qurra wa qiraatil Quran. Terdengar ketika orang datang yang malam hari ke kota Madinah, bisikan-bisikan dan suara dari rumah-rumah penduduk kota Madinah di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabat, di masa para tabi'in. Dan ternyata suara bisikan itu adalah bacaan Al-Quran di tengah malam yang keluar dari rumah jamaah dan umat Islam di masa itu masing-masing. Harapan saya di satu saat, jangankan kita masuk sebuah kampung atau kota atau desa, kita di tengah malam bisa mendengar suara-suara Al-Quran yang keluar dari rumah. Jangan menjadi kebiasaan ketika mampir di sebuah kampung mendengar suara Al-Quran, tetapi ternyata bacaan Al-Quran bukan sebuah rutin dan kebiasaan, tetapi karena kebetulan ada orang yang kemarin wafat. Jadi seolah-olah Al-Quran itu diwujudkan, diturunkan untuk dibacakan untuk orang yang sudah mati. Padahal yang kita hidup sangat membutuhkan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Quran di suratul Waqi'ah ayat 77, innahu laqur'anun karim. Kalau kita buka terjemahan bahasa Indonesia, atau yang bawa Quran, atau yang membawa HP yang isinya aplikasi Al-Quran, coba silahkan buka terjemahan. Ada yang bawa HP isinya terjemahan ayat Al-Quran? Kalau ada silahkan dibuka aplikasi apa Al-Quran yang ada terjemahannya. Buka suratul Waqi'ah ayat 77. Dan saya mohon berkenan dibacakan artinya. Ada yang sudah menemukan? Ada? Tolong kasih mic-nya kepada saudara saya itu, sahabat baru saya itu. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah Quran yang sangat mulia. Kira-kira ada yang lain? Isinya sama, Mas? Sama? Atau beda? Tak apa-apa, kita di Indonesia kan sering berbeda pendapat. Tak apa-apa. Apa? Bacaan? Tak ada. Terus ya, tulisannya apa? Coba kasih mic. Ini ada beda juga. Mana? Beda pendapat. Barangkali beda mazhab atau beda aliran. Yang tadi apa? Bacaan Al-Quran sangat. Terus yang itu Al-Quran sangat mulia. Ada lagi kira-kira mazhab yang ketiga yang ada aplikasi yang kira-kira berbeda dengan ini, atau Quran terjemahan? Coba sama Bapak ini apa kira-kira diisi buku terjemahan atau Quran terjemah suratul Waqi'ah ayat 77.
Cuba kasih kepada orang tua kita ini. Tolong dibantu ayat 77. Suratul Waqiah. Seharusnya ayat ini oleh Quran Karim dia berada di halaman kanan, bukan di halaman kiri. Jadi saya tidak tahu Bapak buka halaman apa. Pindah halamannya. Itu yang paling atas. Coba dibaca. Al-Quran sangat mulia. Tadi apa tadi baca? Quran sangat mulia atau amat mulia? Sangat mulia. Di sini bacaan belum ada bahasa di dunia ini yang bisa memaknai isi Al-Quran selain bahasa Arab. Tidak ada bahasa. Karena semua bahasa itu miskin. Yang memiliki kekayaan kalimat dalam bahasa itu bahasa Arab. Bisa satu kalimat tapi memiliki makna yang banyak. Bisa satu makna, bisa membawa kata yang banyak. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa apa saja, hanya mampu sedikit mengisi atau memaknai kulitnya, atau bisa dikatakan dikupas kulitnya saja, tapi tidak bisa mengisi makna sedalam-dalamnya. Makna yang sebenarnya apa? Saya bisa sekarang menjelaskan menurut ayat ini. Dua artikan, ada yang dikatakan innahu laqur'anun karim, Al-Quran sangat mulia atau amat mulia. Ada juga tafsirnya Al-Quran atau bacaan Al-Quran sangat mulia. Pertanyaan saya, sepakat tidak Al-Quran itu mulia? Sepakat. Terus mohon maaf, manfaatnya buat kita apa? Tidak diragukan Al-Quran itu mulia, betul? Terus buat saya apa? Al-Quran, kalau Al-Quran itu mulia, itu berarti buat Al-Quran, bukan buat saya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Taha, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membawa keburukan, justru untuk kebahagiaan dan keselamatan untuk manusia. Terus menurut ayat ini buat kita mana? Innahu laqur'anun karim, ini kan buat Al-Quran, terus buat kita mana? Ternyata habis kita fikirkan dan kita hayati, kita maknai, kita bawa ilmu nahwu saraf. Ketika kita mengambil dan mengangkat ilmu nahwu saraf, berubah makna innahu laqur'anun karim. Bukan Al-Quran sangat mulia, karena Al-Quranul Karim, karim isim fa'il. Maksudnya sungguh Al-Quran sangat mulia dan memberikan kemuliaan. Dan itu yang belum ada di bahasa Indonesia. Dan terbukti Al-Quran memang membagi kemuliaan. Syafaat Al-Quran itu salah satu kemuliaan. Satu huruf dibaca diberikan 10 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bisa kita dengan khatam Al-Quran jutaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kita dapat. Al-Quran bukan hanya menemani kita di dunia, tetapi Al-Quran akan berkenan menemani kita di dunia, menemani kita di saat sakaratul maut, menemani kita saat kita di kuburan sendiri, dan membela kita di hadapan munkar nakir, saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita dihisab,
saat kita berjalan di atas sirat menuju surga, saat kita menghadapi pintu surga, saat kita masuk ke dalam surga, masih terus Al-Quran menemani kita. Itu termasuk sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran. Apakah begitu antar kita ke surga dia meninggalkan kita? Tidak. Tapi dia akan temani kita sampai ke tingkat yang tinggi di dalam surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, yuqalu liqari'il Qur'an yawmal qiyamah, iqra' warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, tertillah dan naiklah posisi derajatmu dan tertil sebagaimana kamu tertil di dunia, karena posisi derajatmu sebagaimana bacaanmu di dunia. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh kerana itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Ini termasuk sebuah kemuliaan. Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Itu termasuk kemuliaan Al-Quran, membagikan syafaat kepada sahabatnya, bukan kepada pembacanya. Coba, awal hadis apa? Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Apa awal hadis? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Betul? Fa innahu, sungguh, ya'ti yawmal qiyamati, datang hari kiamat, syafi'an, apa? Syafi'an, terus li ashabihi, apa artinya? Apa artinya? Membawa syafaat kepada kepada pun ada suara ni, kepada pembacanya, kepada pembaca. Salah. Awal hadis, barang siapa yang membaca Al-Quran akan dapat syafaatnya. Tapi tulisannya apa di ujung hadis? Li ashabihi, yang bersahabat sama Al-Quran. Tidak semua orang baca Quran menjadi dapat syafaat. Harus menjadi teman dekat sama Al-Quran, baru akan dapat. Karena ada orang munafik baca Quran, dan bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW, dan mereka tidak pantas dapat syafaatnya Al-Quran, karena dia hanya baca, tapi bukan berteman sama Al-Quran. Beda. Sama dengan sekarang HP, teman kita dekat, kemana-mana bawa HP, masuk WC bawa HP, mau tidur yang terakhir dilihat HP, begitu bangun yang pertama dilihat HP. Itu teman dekat. Kehilangan HP bisa stres, tapi kehilangan istri dah apa-apa. Tapi coba, kapan saatnya kalau kita merasa satu hari lewat, tapi kita merasa sedih dan malu karena satu hari lewat belum baca Quran. Muncul rasa sedih dan menangis. Kok bisa lewat satu hari belum baca Al-Quran? Bisa lewat satu bulan belum khatam Al-Quran. Minimal bagi orang yang paling malas, satu hari satu juz. Satu hari satu juz, itu paling malas. Coba tanya diri, berapa kali sudah khatam Al-Quran? Jangan-jangan kita seorang khatam Al-Quran cuma di bulan suci Ramadan. Pas begitu selesai bulan suci Ramadan, kita masukin di dalam lemari. InsyaAllah jumpa di Ramadan yang akan datang. Malu kita sama